Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Tetap semangat. Pada kali ini kita masuk pada perkuliahan teori pengambilan keputusan dan kepemimpinan pada topik ke-6, yakni pengambilan keputusan dalam kondisi yang tidak pasti. Pada pertemuan kali ini merupakan kelanjutan daripada pertemuan kemarin di mana kita mengambil keputusan dalam kondisi yang pasti dan kondisi yang beresiko. Pada pengambilan keputusan tidak pasti, di sini bahwa kita dihadapkan pada satu kondisi di mana probabilitas kejadian yang akan terjadi pada setiap alternatif keputusan yang akan kita ambil itu tidak dapat diketahui dengan pasti. Kemudian pada situasi ini juga kita dihadapkan pada kemungkinan suatu prediksi di mana tidak dapat diketahui berapa besar tingkat probabilitas daripada kemungkinan hasil tindakan yang akan kita ambil. Dan pada pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti, ini biasanya juga relatif keputusan yang kita ambil itu belum pernah terjadi. Ya, salah satu contoh misalnya kita diharapkan pada pengambilan keputusan di tengah pandemi COVID-19. Ini menunjukkan pada kondisi yang tidak pasti. Nah, beberapa tingkat ketidakpastian dalam kondisi tersebut itu bisa dikurangi dengan beberapa cara. Yang pertama adalah mencari informasi yang lebih banyak. Yang kedua, kita melakukan riset atau penelitian. Dan yang ketiga, kita menggunakan probabilitas subjektif. Ada beberapa kriteria di dalam pengambilan keputusan yang tidak pasti. Yang pertama adalah kriteria maksimak, di mana pengambilan keputusan ini kita dasarkan atas sebuah anggapan yang optimisme. Dan alternatif-alternatif yang kita ambil pasti pada kondisi di mana hasil yang paling maksimal. Namun pada kriteria maksimas ini, karena kita hanya mempertimbangkan optimisme, itu merupakan bisa dikatakan sebagai pengambilan keputusan yang kurang valid. Ya kan, karena kita tidak memperhitungkan keadaan-keadaan yang lainnya semacam payoff dan probabilitas yang lainnya. Kemudian pada kriteria maksimin. Pada kriteria maksimin ini kita mengambil keputusan secara konservatif. Jadi kita mengambil resiko yang terkecil terhadap kondisi pada masa depan. Di mana menurut kriteria ini kita akan mengambil nilai maksimal yang terbesar dari minimal yang dipilih. Sehingga alternatif yang dipilih adalah memilih alternatif minimal yang angkanya paling besar. Kemudian yang ketiga adalah kriteria Laplace, di mana pada kriteria Laplace ini kita menggunakan kriteria equal likelihood. Jadi di sini kita mencoba melihat bahwa semua memiliki probabilitas yang sama. Dan kita akan mengambil keputusan pada nilai yang tertinggi, pada nilai probabilitas yang sama. Untuk dalam kondisi yang tidak pasti, maka kalau kita gambarkan dalam sebuah tabel di sini, bahwa setiap kejadian itu memiliki tingkat probabilitas. Sehingga kejadian pertama pada probabilitas pertama kita hitung sampai pada kejadian ke N dan probabilitas ke N. Kemudian dari kejadian itu kemudian ada tindakan-tindakan yang diambil. Nah, tindakan-tindakan ini menunjukkan alternatif daripada setiap kejadian dan probabilitas. Dan ini kita namakan sebagai payoff. Pada kejadian pertama dan probabilitas pertama itu ditunjukkan dengan payoff pertama dengan probabilitas pertama sampai seterusnya sampai pada payoff pada kejadian ke N dan probabilitas ke N.
Nah, untuk memahami pada pengambilan keputusan pada berbagai kondisi tadi, maka untuk yang sifatnya menguntungkan seperti laba, hasil penjualan, penerimaan, maka ekspektasi value yang diambil dinyatakan dalam bentuk expected payoff. Kemudian pada ekspektasi value yang bersifat losses, jadi yang terkait dengan kerugian, maka kita akan menyatakan dalam bentuk expected loss. Kemudian pada pengambilan keputusan yang bersifat harapan maksimum, maka kita mengambil keputusan dalam bentuk expected monetary value. Untuk memudahkan memahami daripada pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti tersebut, maka kita bisa nyatakan dalam contoh kasus sebagai berikut. Jika Anda seorang manajer madya dihadapkan pada pembelian saham, maka keuntungannya akan didapat saat sangat bergantung pada laju pertumbuhan ekonomi. Diketahui laju pertumbuhan ekonomi meningkat dengan kemungkinan 35% dan laju perekonomian menurun dengan kemungkinan 65%. Kemudian apabila keuntungan emas pada kondisi perekonomian meningkat itu sebesar 250 juta dan pada kondisi perekonomian yang menurun sebesar kerugian Anda sebesar 10 juta, maka dan sebaliknya pada kondisi pembelian saham jika keuntungan kondisi ekonomi sedang meningkat sebesar 350 juta rupiah dan pada kondisi perekonomian menurun sebesar 125 juta, maka pilihlah keputusan mana yang akan Anda tetapkan. Dan ini kita buat sebagai tabel sebagaimana berikut. Jadi kalau kita lihat dalam tabel ini, ya, maka alternatif investasi tadi Anda dihadapkan pada alternatif investasi untuk memilih investasi dalam bentuk emas atau saham atau tidak usah investasi. Maka kita lihat kondisi pada laju pertumbuhan ekonomi dengan meningkat dengan probabilitas 35%, di mana pada kondisi meningkat jika Anda memilih alternatif emas tadi 250 juta tingkat keuntungannya. Jika saham, Anda akan mendapatkan keuntungan 350 juta. Demikian pula juga dalam kondisi ekonomi menurun, kerugian Anda yang akan derita jika Anda investasi emas 10 juta, jika investasi saham, kerugian Anda 125 juta, tidak berinvestasi, ya Anda tidak akan dapat apa-apa. Maka kriteria yang diambil pada posisi maksimas, maka diambil pada nilai terbesar. Jadi nilai terbesarnya adalah dalam hal ini saham. Jadi kalau dalam kondisi ekonomi yang meningkat, maka dengan kriteria maksimas Anda akan memilih saham. Tetapi jika kondisi ekonomi menurun pada kriteria maksimum, maka Anda akan mengambil yang paling kecil, yakni kerugiannya 10 juta dalam hal ini adalah investasi emas. Dan jika Anda mengambil pada kriteria Laplace, Anda ambil rata-rata dari semua alternatif investasi, maka Anda akan memilih nilai rata-rata yang terbesar, yakni 120 juta. Nilai rata-rata ini diambil dari kriteria maksimas, keuntungan kriteria maksimas dikurangi dengan keuntungan kerugian pada kriteria maksimin. Maka akan mendapatkan rata-rata Anda akan memilih 120 juta di sini adalah investasi dalam bidang emas. Kemudian ketika kita ingin mengetahui berapa besar expected value of perfect information atau nilai harapan dari informasi sempurna, maka rumusnya adalah expected value understand. Jadi nilai ekspektasi di dalam kondisi tidak pasti dikurangi dengan nilai maksimal pada expected monetary value. Sama dengan 0,35 dikali 350 juta ditambah maksimum ekspektasi monetary value, karena Anda tidak ketahui berapa besarnya, maka ini nilainya adalah 0, dikalikan probabilitasnya 0,35, maka diketahui bahwa nilai expected value understand di bawah ketidakpastian itu sebesar 122,5 juta.
Jadi apabila kita mempunyai informasi sempurna, kita akan mengharapkan rata-rata keuntungan 122,5 juta. Jika keputusan ini dapat diulang berkali-kali. Maka kemudian pada maksimin ekspektasi monetary value itu sama dengan 122,5 juta, yakni hasil yang diharapkan tanpa informasi sempurna. Sehingga nilai daripada ekspektasi value itu sama dengan 122,5 juta dikurangi dengan 120 juta. Jadi ini bukan 122, jadi monetary value-nya itu 120 juta ya. Karena ini diambil dari rata-rata tadi. Maksimum ekspektasi monetary value sebesar 120 juta dari nilai rata-rata yang tertinggi ini. Sehingga jika dibandingkan dengan, maka ekspektasi value perfect information-nya itu sebesar 2,5 juta diperoleh dari 122,5 juta dikurangi 120 juta. Maka jika dibandingkan dengan tingkat kerugian yang diderita pada masing-masing kondisi ekonomi menurun, untuk emas itu 6,5 juta dan saham 81 juta, maka keputusan yang diambil pada kondisi tersebut adalah tidak berinvestasi, karena opportunity loss-nya hanya 2,5 juta, lebih kecil dibandingkan dengan berinvestasi. Jadi ini yang bisa saya sampaikan pada topik pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Anda bisa untuk lebih memahami tingkat pemahaman Anda, maka Anda bisa mengerjakan soal sebagai berikut. Jadi jika alternatif investasi dipertimbangkan sebagai berikut, yaitu pada investasi di mana prospeknya pasar cerah atau lesu, obligasi 200 juta ketika cerah, lesu 25 juta, deposito 175 juta jika cerah, lesu 100 juta, sedangkan properti 150 juta jika cerah, kemudian lesu 100 juta, tentukan ini 10 juta ya, yang deposito. Ini tentukan kriteria optimistik, kemudian tentukan kriteria konservatif atau maksimis, optimistik atau maksimaks ya, konservatif atau maksimis, kemudian tentukan juga kriteria Laplace, tentukan juga expected value of perfect information-nya. Silakan kuliah dilanjutkan melalui Elina. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Selamat mengerjakan, tetap semangat, jaga kondisi dan kesehatan, jadi tetap produktif, jadi tetap menjadi mahasiswa-mahasiswa yang semangat untuk meraih prestasi. Silakan dikerjakan soalnya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.